selamat bertemu kembali dengan Ibu Trisna di dalam kelas online untuk mata pelajaran IPA Terpadu. Hari ini, anak-anakku yang ada di tingkat kelas 8, kita akan sama-sama belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Mohon maaf, untuk pesawat sederhana kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Jadi hari ini kita hanya fokus pada materi usaha. Baik, usaha di dalam fisika dikenal juga dengan kerja. Kalau kita beri simbol, simbolnya itu adalah W. Kenapa W? Karena huruf W ini kita ambil dari huruf pertama kata usaha dalam bahasa Inggris atau kata kerja dalam bahasa Inggris. Jadi sekedar informasi untuk anak-anakku sekalian, setiap simbol yang ada di materi fisika, entah itu kecepatan, percepatan, jarak, perpindahan, berat, gaya normal, dan lain-lain sebagainya, semua simbol-simbolnya itu diambil dari huruf pertama dalam bahasa Inggrisnya. Contohnya usaha dalam bahasa Inggris, usaha atau kerja dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata work, sehingga simbol yang diberikan adalah huruf W besar. Baik, kita lanjut. Usaha di dalam fisika diartikan dengan hasil kali antara gaya atau F dan perpindahan atau S, perpindahan benda. Nah, Ibu ingatkan lagi bahwa huruf F dan S yang mewakili atau yang merupakan simbol dari gaya dan perpindahan itu diambil dari huruf pertama dalam bahasa Inggris. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Satuan usaha di dalam sistem internasional adalah joule. Joule itu kalau kita singkat, kita ambil huruf pertamanya saja, berarti hurufnya J besar. Nah, kemudian untuk anak-anakku sekalian, di dalam pelajaran usaha ini, anak-anakku akan nantinya akan banyak menemui satuan-satuan dari besaran usaha yang berupa kalori dan joule. Sehingga Ibu akan membagikan penyetaraan hasil konversi. Jika 1 kalori kita konversikan ke dalam joule, itu sama dengan 4,2 joule. Atau begitupun sebaliknya, 1 joule sama dengan 0,24 kalori jika kita konversikan. Ya, jadi kalori dan joule ini akan banyak sekali anak-anakku akan temui di dalam soal-soal cerita, khususnya dalam pengaplikasian usaha di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu ingatkan bahwa 1 kalori 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Anak-anakku harus ingat dan tanamkan itu di dalam otaknya kalian masing-masing untuk kedepannya mempermudah dalam mengerjakan soal-soal dan menganalisis hubungan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk di dalam rumus fisikanya. Tidak susah ya, ini gampang. Secara matematis, usaha dirumuskan sebagai W sama dengan, mohon maaf, ini W-nya W besar ya. Secara matematis, usaha dirumuskan sebagai W sama dengan F dikali delta S. Kenapa ada tanda segitiga di depan S? Itu menunjukkan bahwa total perpindahan hasil kali antara gaya dan total perpindahan yang dihasilkan dari kerja. Nah, keterangannya ini ya, W itu sama dengan usaha, F itu sama dengan gaya, dan delta S itu sama dengan perpindahan. Satuannya, gaya itu Newton, memiliki satuan Newton, perpindahan satuannya meter, dan usaha atau kerja itu satuannya joule. Jadi dalam mengerjakan soal-soal nanti atau pada saat anak-anakku menganalisis soal-soal yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari, jangan lupa menuliskan satuan. Ya? Sampai di sini cukup jelas ya? Nah, Ibu akan memberikan sebuah contoh. Dalam kegiatan beres-beres kelas atau kegiatan membersihkan kelas, anggaplah Dito ya. Dito telah berhasil menggeser sebuah lemari sejauh 5 meter. Dibantu 2 orang temannya,
Budi, dan Arto. Jadi ada 3 anak yang menggeser sebuah lemari dan berpindah sejauh 5 meter. Jika gaya yang diberikan Dito adalah 10 Newton, Budi sebesar 20 Newton, dan Arto sebesar 15 Newton, berapakah besar usaha yang telah mereka lakukan? Jadi analoginya seperti ini ya. 3 orang anak, Dito, Budi, dan Arto, sama-sama mendorong sebuah lemari. Lemari itu berpindah sejauh 5 meter. Nah, Dito memberikan gaya sebesar 10 Newton, Budi 20 Newton, dan Arto 15 Newton. Pertanyaannya, berapa besar usaha yang mereka lakukan? Itu berarti yang ditanyakan adalah total usaha yang diberikan ketiga anak itu, sehingga lemari itu bisa berpindah sejauh 5 meter. Baik, kita akan bahas bersama-sama. Nah, ini ya teknik pengerjaan soal di dalam fisika itu yang pertama kita harus tahu dulu. Apa sih yang diketahui dalam soal tersebut? Nah, Ibu sudah tuliskan yang diketahui itu adalah S atau perpindahannya adalah 5 meter. Kemudian F1 ini anggaplah gayanya Dito. F1 ini adalah gaya yang diberikan oleh Dito. F2 ini gaya yang diberikan oleh Budi, dan F3 ini adalah gaya yang diberikan oleh Arto. Masing-masing ini nilainya ya, 10 Newton, 20 Newton, dan 15 Newton. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa total usaha dari ketiga anak itu, sehingga lemari tersebut dapat berpindah sejauh 5 meter. Nah, baik. Cara kerjanya seperti ini. Jadi kita harus menghitung dulu berapa total gaya. Sebelum kita mencari berapa total usaha, kita harus menghitung dulu berapa total gaya yang diberikan oleh anak tersebut. Nah, cara menghitung berapa total gayanya, tinggal kita jumlahkan. Jumlah gaya sama dengan F1 ditambah F2 ditambah dengan F3. Nah, Ibu ingatkan, penjumlahan di sini ditambah karena arahnya searah, masing-masing satu arah. Kecuali Dito mendorong ke kanan dan Arto mendorong ke kiri, itu berarti tidak ditambah ya, dikurang karena ada perlawanan arah, mereka berlawanan arah. Tetapi karena mereka searah, sehingga jumlah gayanya itu kita jumlahkan. Oke, nah baik, kita substitusikan nilainya. 10 ditambah 20 ditambah 15 sama dengan 45 Newton. Sehingga ketika kita sudah menghitung berapa total gaya yang diberikan oleh anak itu, maka kita dapat menghitung berapa total usahanya. Ingat, usaha adalah perkalian antara gaya dengan perpindahan. Sehingga gayanya kita sudah dapatkan 45 Newton dan perpindahannya adalah 5 meter, tinggal kita kalikan. Hasilnya adalah 225 Newton meter. Nah, Newton meter ini jika kita samakan dengan joule itu sama. 1 Newton meter sama dengan 1 joule, sehingga 225 Newton meter sama dengan 225 joule. Sehingga kita dapat memberi kesimpulan bahwa besarnya usaha, total usaha yang diberikan oleh ketiga anak tadi adalah 225 joule, sehingga lemari tersebut dapat berpindah sejauh 5 meter. Bagaimana? Jelas ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nanti pertanyaannya lewat Google Classroom tidak masalah. Atau bisa japri Ibu juga langsung, tidak ada masalah. Mengerti ya? Setelah ini Ibu berharap materinya dapat diserap dengan baik, dapat dimengerti dengan baik, dan kalau boleh materi ini dicatat, anak-anakku catat supaya menjadi bekal untuk kedepannya. Karena ini akan berlanjut terus, bukan untuk hari ini saja, tetapi akan berlanjut sampai kita naik ke kelas 9, itu tetap akan berlanjut. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Selanjutnya kita akan mengerjakan atau menganalisis soal-soal usaha dalam kehidupan sehari-hari di Google Classroom. Kita akan ketemu kembali di Google Classroom. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Sampai jumpa, sampai bertemu di Google Classroom. Sampai jumpa.